Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bersama saya Muhammad Ilyas, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 52 Pitue, Kabupaten Sidendren Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Haji Abdul Latif MSI dan pengajar praktik Muhammad Arsyad D. Eskom MPD. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Pada koneksi antar materi kali ini, terdapat beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Yang kedua, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Yang ketiga, apa keterkaitan yang Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Dan yang keempat, setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Perasaan. Setelah saya mempelajari modul 3.3 ini, saya merasa termotivasi, bersemangat, dan menambah pemahaman saya tentang konsep kepemimpinan murid dan pentingnya memberi ruang terhadap siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Meskipun demikian, saya juga tertantang untuk menerapkan konsep-konsep ini secara efektif di lingkungan sekolah saya. Adapun intisari modul ini adalah pentingnya mengintegrasikan suara, pilihan, kepemilikan murid dalam proses pembelajaran, memberikan kesempatan kepada murid untuk memimpin dan terlibat dalam pengambilan keputusan, tidak hanya meningkatkan keterlibatan mereka, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar, membangun kemandirian, dan menumbuhkan keterampilan kepemimpinan sejak dini. Modul ini menekankan bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Adapun keterkaitan antara modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara adalah modul 3.3 mengaplikasikan filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarso song tulodo ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani yang menekankan pada kemandirian murid dalam program yang dikelola serta memberi kesempatan kepada murid untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul 1.2 peran guru penggerak adalah modul 3.3 menekankan peran guru penggerak dalam menciptakan program yang mendorong murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Guru bertindak sebagai fasilitator yang mengedepankan nilai-nilai kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab murid. Keterkaitan antara modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul 1.3 visi guru penggerak adalah modul 3.3 guru merancang program yang selaras dengan visi guru penggerak untuk membentuk murid yang aktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Guru memastikan setiap program mendukung visi ini
dengan memberikan dampak yang nyata pada perkembangan murid. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul 1.4 budaya positif adalah pengelolaan program pada modul 3.3 terkait dengan pengembangan budaya positif di sekolah, di mana murid merasa selalu dihargai, didengar dan didorong untuk berpartisipasi aktif. Program yang dikelola mendorong interaksi sosial yang positif dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan pencerminan dari budaya positif. Keterkaitan antara modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam mengelola program yang berdampak positif pada siswa, pendekatan diferensiasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap murid dengan kebutuhan dan potensinya yang unik mendapat peran yang sesuai dan mendukung pengembangan mereka. Keterkaitan antara modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional adalah dalam mengelola program yang berdampak positif pada murid juga sangat memperhatikan sosial emosional, di mana murid dilatih untuk memahami dan mengelola emosi serta membangun keterampilan sosial dalam konteks kepemimpinan. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik adalah pendekatan coaching dalam supervisi akademik memberikan guru keterampilan untuk membimbing program-program kepemimpinan mereka sehingga murid lebih termotivasi dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah pengelolaan program di modul 3.3 juga erat kaitannya dengan kemampuan guru dalam mengambil keputusan yang tepat. Merancang strategi yang berdampak positif dapat mengarahkan murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Keterkaitan antara modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi kunci sukses dalam menjalankan program yang berdampak positif pada murid, seperti memaksimalkan pemanfaatan aset manusia, aset fisik, budaya, agama, dan lingkungan, sosial, politik, dan finansial demi tercapainya tujuan program yang berdampak positif pada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara modul keseluruhan modul tersebut membentuk landasan bagi guru untuk merancang dan mengelola program yang mendukung kepemimpinan murid, berdampak positif dalam pembelajaran, serta menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab. Berikut ini adalah perspektif program berdampak positif. Dari perspektif saya, program yang berdampak positif pada murid adalah program yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berperan aktif dengan memberi ruang kepada murid untuk bersuara, membuat pilihan, serta memiliki rasa kepemilikan dalam program atau kegiatan tersebut. Program tersebut dirancang dengan tujuan yang jelas, melibatkan murid dalam perencanaannya, serta dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan memanfaatkan aset yang ada dan memperhatikan kebutuhan murid, serta melibatkan semua pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta menekankan pada kolaborasi. Pelaksanaan program harus fleksibel dan adaptif, sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika yang ada di lapangan. Program senantiasa selalu direfleksi dan dievaluasi secara berkelanjutan dengan melibatkan siswa untuk memastikan program tersebut masih relevan dan efektif. Dengan cara ini, program-program sekolah mampu menumbuhkan kemandirian,
kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis pada murid sehingga berdampak positif pada perkembangan mereka sebagai pelajar maupun sebagai individu yang siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pemikiran reflektif terkait dengan pengalaman belajar. Pengalaman yang diperoleh. Pada modul ini, saya belajar tentang kepemimpinan murid yang memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam pembelajaran. Ini menambah wawasan saya tentang pentingnya memberi kesempatan pada murid untuk aktif dalam pembelajarannya secara mandiri dan bertanggung jawab, serta bagaimana menerapkannya di lingkungan sekolah. Adapun emosi yang dirasakan selama pembelajaran, saya terinspirasi dan termotivasi. Materi sangat relevan dengan realita rendahnya keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran selama ini di kelas. Saya tertantang untuk segera menerapkan konsep kepemimpinan murid ini, sehingga saya harus bersemangat untuk mencari strategi yang tepat dalam mengaplikasikan di kelas sehingga bisa terlibat secara aktif. Adapun hal yang sudah baik adalah saya cukup aktif dalam diskusi kelompok, berbagi ide tentang penerapan kepemimpinan murid di sekolah. Saya juga mencoba menghubungkan materi dengan situasi di sekolah saya sehingga langkah yang diambil bisa diterapkan dengan baik. Keaktifan dalam membaca materi dan refleksi membuat saya lebih siap merancang strategi di lapangan. Adapun hal yang perlu ditingkatkan adalah saya perlu meningkatkan kemampuan dalam mencari sumber-sumber referensi yang lebih beragam. Terkadang saya terlalu bergantung pada materi ajar yang sudah disediakan, padahal ada banyak pengetahuan dan praktik baik dari guru-guru lain yang sudah lebih berpengalaman. Saya juga perlu melatih diri untuk lebih membuka diri terhadap kritik dan umpan balik, terutama ketika mencoba menerapkan konsep baru seperti kepemimpinan murid. Berikut adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Salah satu pertanyaan yang muncul dalam benak saya adalah, bagaimana saya bisa mendorong murid yang cenderung pasif atau memiliki rasa minder untuk lebih berani mengambil peran kepemimpinan di kelas? Saya menyadari bahwa tidak semua murid memiliki karakter yang sama, sehingga pendekatan yang menumbuhkan kepemimpinan juga harus disesuaikan dengan kondisi individu mereka. Selain itu, saya juga bertanya-tanya tentang bagaimana saya bisa membuat murid merasa nyaman dengan kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, karena seringkali rasa takut gagal menjadi penghalang utama bagi murid untuk mengambil risiko dalam pembelajaran. Selanjutnya, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Materi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana pembelajaran yang berbasis pada murid dapat meningkatkan tanggung jawab dan rasa memiliki. Saya menyadari bahwa memberikan murid kesempatan untuk memimpin tidak hanya meningkatkan partisipasi mereka, tetapi juga memperkaya proses pembelajaran secara keseluruhan. Ini tidak hanya tentang memberikan tugas tambahan, tetapi lebih kepada mendorong murid untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan belajar mereka sendiri. Kepemimpinan murid memungkinkan mereka untuk lebih berani, lebih kreatif, lebih kritis dalam berpikir, yang pada akhirnya akan berdampak pada pengembangan diri mereka di masa depan. Adapun tantangannya adalah, tantangan terbesar di sekolah saya adalah murid yang masih bergantung pada instruksi guru, sehingga sulit bagi murid untuk mengambil inisiatif sendiri. Ada yang aktif, ada yang pasif.
sehingga terdapat perbedaan setiap individu, sehingga strategi yang digunakan sesuai dengan karakter mereka. Adapun solusi yang kami ambil adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam menyesuaikan peran kepemimpinan murid berdasarkan minat, kemampuan, dengan melalui proyek-proyek kecil dan kelompok-kelompok agar murid yang pasif merasa lebih percaya diri dan aktif secara bertahap. Membuat keterhubungan. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah dari modul-modul sebelumnya. Saya belajar pentingnya pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional serta pengembangan budaya positif dalam menyesuaikan tugas kepemimpinan murid berdasarkan minat, kemampuan mereka, serta mengembangkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, membuat keterhubungan tentang informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Saya pernah membaca bahwa salah satu teknik untuk menyebarkan pemahaman adalah dengan melalui tutor sebaya, sehingga mungkin lebih baik untuk mengkombinasikan itu dengan apa yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.